Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, eksekusi lahan hak guna usaha di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Polisi, perusahaan pemilik lahan sawit terlibat bentrok dengan masyarakat yang merasa lahan hak guna usaha dalam status sengketa. Puluhan masyarakat adat Nagari Kapa, Pasaman Barat memilih bertahan dan menghadang perusahaan sawit PT Permata Hijau Pasaman Satu Sasak yang melakukan pembersihan dan penanaman kelapa sawit. Aksi penghadangan sempat ricuh antara masyarakat dan aparat saat pembersihan lahan. LBH Padang yang mengawal kasus ini mengutuk keras tindakan aparat TNI Polri yang ikut campur dalam konflik sengketa lahan adat dan perusahaan sawit yang diklaim warga masih terjadi. 9 orang warga yang dinilai provokator sempat ditangkap namun kembali dibebaskan. Situasi ini sangat kita sayangkan sekali dan kita juga mengutuk keras tindakan kepolisian yang mengawal proses penanaman sawit di lokasi ini. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena secara tegas dia telah melanggar dan tidak mengindahkan adanya surat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang dengan tegas di sana dia telah memerintahkan kepada kepolisian dan TNI untuk tidak ikut campur dalam urusan-urusan konflik lahan ini. Ada berapa nih warga yang ada? Sekarang ada sekitar 150, kalau nggak salah tadi dikabarkan ada sekitar 50 orang. Itu diamankan dalam konteks apa? Kita tidak tahu, kita sudah melakukan upaya bertanya, ini masyarakat diamankan dalam konteks apa, tapi dia tidak menjawab apapun. Kalau tadi saya sudah minta surat tugasnya mana, tidak diberikan. Oke. Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Permata Hijau Pasaman Satu Sasak bergejolak saat proses pembersihan dan penanaman lahan sawit. Pihak perusahaan sawit menyebut 4 gugatan perdata terkait hak guna usaha yang diklaim milik tanah adat Nagari Kapa ditolak. Selama 5 tahun menunggu hasil gugatan tanah adat dan tidak menghasilkan, perusahaan sawit menyebut dirugikan sebesar 30 sampai 50 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa area itu HGU yang masih aktif, yang masih berlaku. Nah, kemudian yang kedua, kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan Nenek Mamak Langgam, yang mana yang mana 4 gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak, dan kami telah dirugikan kurang lebih ya 30 sampai 50 miliar. Berarti secara hukum dan secara kewajiban sudah ya, Pak? Sudah. Terkait pembangunan plasma, kami sudah memenuhi kewajiban 100%. Untuk mengetahui penanganan ricuhnya eksekusi lahan di Pasaman Barat, sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Selamat petang, Mbak Indira. Mbak Indira, informasikan ada 9 warga yang ditahan. Saat ini kondisinya seperti apa, Mbak? Warga tadi malam sekitar jam setengah 12 sudah dikeluarkan ya dari Polda Sumbar. Mereka diamankan dari Pasaman Barat sampai Polda Sumbar ya, jadi sekitar 4,5 jam lah dari Kota Padang. Kalau dari temuan Mbak Indira, penahanan oleh polisi ini terkait apa sebenarnya? Ini kami melihat memang situasi konflik antara masyarakat Kapa dengan PT PHP 1 itu sudah bergulir sejak tahun 2000-an sebenarnya, dan itu muncul tenggelam dan selalu dalam titik tertentu terjadi kekerasan terhadap masyarakat Kapa. Jadi sebenarnya petani Kapa ini sudah mengajukan penyelesaian konflik di Kementerian ATR
dan wilayah mereka sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR sebagai lokasi prioritas reforma agraria begitu. Dan harusnya polisi tidak turut campur dalam konflik ini karena kepolisian salah satu tupoksinya di dalam Perpres 62 tahun 2003 adalah mengurai konflik dan resolusi konflik, bukan menambah konflik begitu. Tapi kalau sudah berlangsung dari tahun 2000 ya, itu sebenarnya sudah ada mediasi kah antara polisi maupun juga dengan warga juga dengan perusahaan sawitnya itu sendiri? Sebenarnya kemarin itu masyarakat juga melakukan aksi di lahan, Mbak. Jadi surat pemberitahuan aksi itu sudah dilayangkan oleh masyarakat, lalu tidak ada proses perlindungan terhadap aksi yang mereka lakukan, tapi malah kepolisian memilih berpihak kepada perusahaan PT PHP dan melakukan instruksi, menerima semua instruksi dari PT PHP. Bahkan misalnya dari keterangan warga ketika salah satu manajer yang berinisial M mengatakan tangkap ibu itu, tangkap dia, tangkap ibu itu, tangkap bapak itu, maka itu langsung melakukan pengamanan oleh kepolisian daerah Sumatera Barat berserta Polres Pasaman Barat. Oke, kalau untuk 9 warga yang sudah dibebaskan ini, tapi kondisinya seperti apa sekarang, Mbak Dira? Iya, kemarin mereka menerima kekerasan ketika pengamanan itu, baju mereka robek-robek dan ada luka juga yang berdarah di bibir karena dipukul begitu, dan bahkan ada yang bagian punggungnya memerah dan juga ada luka-luka lecet, dan mereka semua kemarin dalam kondisi tidak baik ya. Tetapi di situasi saat ini siapapun yang kemudian menghalangi ya melakukan aksi dan kemudian mengatakan bahwa jangan rampas tanah kami, begitu ada situasi seperti itu maka polisi langsung mengamankan tanpa mendengarkan apapun pembicaraannya. Oke, baik. Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mbak Dira. Informasi lainnya, Saudara, beberapa hari pasca jebolnya tembok penangkaran buaya di Cianjur, Jawa Barat, hingga saat ini warga masih khawatir dan takut untuk pergi ke sungai. Daman, salah satu warga yang sempat mengevakuasi buaya, menyatakan walaupun petugas telah menyatakan hanya ada 5 ekor buaya yang kabur dan semua sudah ditangkap, warga mengaku masih khawatir untuk ke sungai. Karena warga tidak mengetahui pasti berapa banyak buaya yang lepas karena kejadian tembok jebol terjadi pada malam hari. Warga juga berharap lokasi penangkaran buaya segera dipindahkan karena sebelumnya dinding luar penangkaran juga pernah jebol namun tak ada buaya yang lepas. Bahkan yang aktivitas di sungai sama yang di sawah mereka nggak berani sekarang. Kenapa, Pak? Kan takut ada buaya lagi gitu. Kan kita nggak tahu ada berapa buaya yang lepas kan. Karena kejadiannya malam. Kejadiannya malam jam 11 malam. Supaya penangkar buaya itu dipindahin lah, jangan dekat perkampungan kita gitu. Supaya kita lebih tenang lagi mau aktivitas di sawah di sungai juga kan. Warga sekitar penangkaran buaya di Cianjur, Jawa Barat masih resah pasca jebolnya tembok penangkaran Rabu malam lalu yang membuat 5 ekor buaya lepas dari penangkaran. Penyisiran di sekitar lokasi penangkaran kemarin telah dilakukan petugas untuk memastikan tak ada lagi buaya lepas. Ya kemungkinan ada, mungkin takutnya nggak ada. Oh, tapi warga di sini semua takut juga ya, Pak ya? Ya kalau dia merasa takut mah ya takut sih. Kalau takut masih ada yang lepas ya. Takut nggak? Takut. Takutnya kenapa? Takut kalau punya buat dimakan. Takut dimakan? Ini mah anak-anak mah biasanya nggak eta main di situ di kali. Tapi kalau sekarang? Sekarang enggak. Itu jangan dulu mandi katanya. Mancing jangan. Takutnya ada masih buaya liar kene. Oh, takutnya masih ada buaya yang liar. Polisi sebelumnya memastikan tak ada lagi buaya yang berada di luar penangkaran setelah 5 buaya yang lepas berhasil ditangkap. Yang lepas akibat cuaca yang buruk dan jebolnya kali di pinggir kolam penampungan sementara buaya itu hanya 5 ekor buaya. Dan 5 ekor buaya pada saat itu juga
kita melakukan upaya pencarian dan 5 ekor itu sudah kita amankan dengan tidak menyakiti hewan buas dan dilindungi tersebut, dan itu 5-5-nya sudah kita serahkan dibawa ke BKSDA. Buaya yang ada di penangkaran Kelurahan Sayang, Cianjur merupakan buaya titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 1 Bogor. Buaya yang dititipkan sejak tahun 2018 ini berjumlah 80 ekor. Untuk mengantisipasi agar kejadian tidak kembali terjadi, pengamanan dan pemulihan tembok yang jebol tengah dilakukan oleh pemilik penangkaran dan BKSDA Bogor. Kita berupaya menyarankan kepada pihak yang memiliki lahan tersebut supaya lahan yang jebol tersebut itu lebih diintensifkan supaya tidak terjadi lagi buaya yang keluar dan jebol kembali. Demikian. Saat ini 5 ekor buaya yang ditangkap telah dievakuasi ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, Sukabumi, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno hadir dalam acara deklarasi dukungan Ahokers untuk pasangan Pramono Rano Karno di Gedung Serbaguna GBK. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku akan memperbanyak belusukan untuk memperkuat elektabilitasnya, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.